RBS, jumpa lagi dengan Atom Yunarto pada segmen Buka Mata. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta. Untuk membahas tema hari ini, saya ditemani oleh seorang tokoh yang dahulunya beliau mengalami kecelakaan dan sekarang menjadi seorang tunanetra. Dan aktivitas beliau sangat luar biasa. Beliau sekarang ini menjadi pengamat, khususnya pendidikan inklusif, serta beliau bergerak pada isu-isu disabilitas. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Atom. Ya. Mohon bisa dikenalkan nama Bapak? Ya, saya Setia Adi Purwanta. Saya lahir di Malang 70 tahun yang lalu. Saya dulu pegawai negeri, saya guru SLB, kemudian aktif dalam gerakan difabel dan sampai sekarang. Jadi saya masih mengikuti dan mengamati isu-isu, utamanya sangat tertarik dengan isu pendidikan. Gitu Mas. Iya. Saya juga pernah dengar Bapak pernah aktif di PBB Pak ya? Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, saya dulu pernah bekerja dengan UNSCAP, United Nations Social Culture Asia Pasifik ya, itu lembaga PBB untuk Asia Pasifik yang berkantor pusat di Bangkok, ya, utamanya untuk isu aksesibilitas dan isu pendidikan inklusif. Ya. Kita hari ini mengangkat tema Pak untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Kalau berbicara tentang Hari Lahir Pancasila itu kan disemangati untuk mempersatukan elemen-elemen bangsa ini pada saat kelahirannya. Nah, apakah kelahiran Pancasila ini dalam konteks sekarang ini seperti apa? Apakah banyak mengalami tantangan, hambatan dan sebagainya? Menarik. Seperti kita ketahui ketika Bung Karno berpidato tentang Pancasila, dan tidak bisa dipungkiri beliau adalah penggali Pancasila, ya, dan pada pikiran utama beliau bahwa bangsa itu bisa menjadi ada, bisa menjadi terjaga keberlangsungannya kalau ada persatuan. Jadi bangsa Indonesia itu berdiri sebelum negara ini ada. Artinya bangsa Indonesia itu ada sebelum negara itu ada. Bangsa Indonesia itu ada sejak tanggal 28 Oktober ya. Semangat persatuan lah yang membawa kita memiliki bangsa ini dan kita mempunyai negara dan merebut negara ini dari penjajahan. Nah, karena itu persatuan itu menjadi landasan pokok ya di dalam pidato Bung Karno itu. Ya. Bagaimana hambatan tadi untuk pada konteks sekarang ini apa yang dihadapi oleh Pancasila? Ya, baik, tantangan berat sekali bagi kita adalah sekarang bagaimana menancapkan jiwa Pancasila ini ke dalam hati kita, di dalam kepribadian kita. Itu menjadi tantangan besar saya pikir. Dan tidak bisa diingkari bahwa Pancasila lah yang membawa persatuan kita, membawa negara kita itu menjadi tetap tegak berdiri. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak, kita harus menjaga Pancasila ini. Dan seperti saya tandaskan tadi ya, akar dari Pancasila ini sebenarnya terletak pada persatuan. Oleh karena itu mengapa di dalam lambang negara kita itu Garuda Pancasila ini mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dasar utama. Kita tidak bisa memiliki negara ini, kita tidak bisa menjaga keutuhan negara ini tanpa kita bersatu. Jadi persatuan itu menjadi landasan utama. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana tentang persatuan ini? Bagaimana persatuan ini
tetap berakar. Bagaimana menghadapi goncangan-goncangan terhadap upaya mencerai-beraikan persatuan ini. Ini tantangan yang sekarang perlu kita cermati. Dan kita mesti paham bahwa bagi suatu negara pendidikan itu merupakan instrumen untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian bangsa, atau dengan kata lain ideologi bangsa. Jadi pendidikan itu merupakan proses ideologisasi. Itu yang perlu dipahami. Jadi semua saja yang ada di jajaran pendidikan mesti harus sadar mengapa pendidikan ini dibayar mahal oleh negara. Karena negara menginginkan anak-anak bangsa ini memiliki kepribadian bangsa. Nasionalisme Indonesia, berbineka tunggal ika itu. Nah, yang jadi persoalan, kita melihat sekolah-sekolah kita. Apakah sekolah kita itu menanamkan kebineka tunggal ika? Ini pertanyaan kritis, ya. Dan pertanyaan kritis sekolah kita sekarang ini. Ya, karena kita jumpai di beberapa sekolah, adalah di sekolah-sekolah itu ada beberapa peserta didik yang mengalami diskriminatif di situ karena adanya perbedaan atau adanya pemaksaan terhadap pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah masuk di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Itu seperti apa sih, Pak? Ya, kita lihat aja penyelenggara pendidikan itu sekarang. Jadi penyelenggara pendidikan ini kan ya yang banyak yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok agama dan kelompok-kelompok pemilik modal. Jadi kalau sekolah-sekolah ini dipisahkan atas agama satu dengan agama yang lain, dipisahkan atas etnik satu dengan etnik yang lain, dipisahkan antara si kaya dan si miskin, bagaimana bangsa ini? Sebab semua, saya kira sahabat RBS mesti memahami, jika Anda ingin melihat masyarakatnya, lihatlah sekolah. Kalau sekolah ini terpolarisasi, sekolah ini terpisah-pisah, terbelah-belah, pertanyaannya adalah apakah masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang berbineka tunggal ika, yang mengakui keberagaman dan menjadikan keberagaman itu menjadi sebuah konfigurasi kehidupan harmoni dari sebuah bangsa. Ini menjadi pertanyaan kritis. Ya, untuk pendidikan inklusif yang merupakan bagian dari secara ide, mungkin dengan inklusif ini juga salah satu ide untuk mempersatukan rasa persatuan atau ideologi Pancasila itu sekarang ini berjalan seperti apa sih, Pak? Pendidikan inklusi sekarang ini yang sekarang ini malah diidentikan inklusi itu yang menerima anak peserta didik dari penyandang disabilitas atau difabel gitu, tapi mengalami penyempitan arti. Itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Pertanyaan menarik, Mas. Matur nuwun. Seperti saya katakan tadi, harusnya pendidikan ini adalah sebuah instrumen proses penanaman, penumbuhan dan pengembangan ideologi bangsa atau proses ideologisasi. Tetapi yang terjadi kan tidak demikian. Yang terjadi pendidikan ini menggarap anak-anak untuk menjadi skrup-skrup industrialisasi. Seperti apa itu, Pak? Penjelasannya. Ya, kalau lulus mereka jadi pekerja. Yang digarap adalah bagaimana memiliki keterampilan untuk bekerja. Tidak pernah berpikir tentang bagaimana aku cinta dengan bangsaku, bagaimana aku harus hidup sesama dengan saudara-saudaraku. Ini tidak pernah tergarap. Nah, karena itu seperti Anda katakan tadi, pendidikan inklusif ini menurut saya telah disempitkan menjadi persoalan-persoalan metodologi bagaimana mempersiapkan atau bagaimana mengajar anak difabel ini berbarengan dengan anak-anak yang lain di sekolah
umum. Hanya berhenti di situ. Sebenarnya kan tidak. Justru inklusif untuk anak-anak difabel bagi saya pintu yang sangat cantik ya, yang digunakan bisa menggarap bagaimana membangun kultur, membangun budaya, membangun peradaban hidup bersama di sebuah masyarakat kecil, masyarakat sekolah. Seperti miniatur gitu ya? Iya, sekolah kan merupakan miniatur masyarakat. Ya. Sekolah merupakan miniatur sosial. Ini yang mesti harus digarap gitu. Nah, saya pikir ini bisa kita gunakan sebagai strategi yang cukup bagus. Karena bagaimana bergaul bersama-sama anak difabel ini adalah persoalan-persoalan warna-warna keragaman yang sangat kontras. Nah, warna-warna kontras ini bagaimana dibangun dalam sebuah konfigurasi warna, mozaik warna yang cantik, yang akhirnya namanya harmoni. Ini kalau saya pikir kita harus meletakkan proses pendidikan inklusif ini salah satu bentuk membangun kebineka tunggal ikaan di sekolah. Ini harus kita letakkan sebagai antitesis dari penyelenggaraan pendidikan yang diskriminatif. Saya kira itu. Ya. Tadi kan seperti itu sekarang mengalami penyempitan dan fakta-fakta realita di lapangan mengalami diskriminasi dan mengalami pemaksaan. Lalu sekarang ini apa sih yang bisa kita lakukan? Misalkan saya sebagai peserta didik, saya sebagai pendidik, atau siapapun yang di situ sebagai komponen dalam menggunakan pendidikan ini sebagai alat yang efektif untuk memberikan penyadaran ideologi berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila itu. Ya, kita berbicara dari hati ke hati, Mas. Okay. Dengan sesama guru, dengan guru dan orang tua, bagaimana kita bersama-sama membangun anak-anak ini menjadi masyarakat kecil yang rukun, yang hidup bersama, saling tolong menolong gitu. Sehingga pusat pendidikan yang berupa keluarga, sekolah dan masyarakat ini tidak dipisahkan. Jadi sebenarnya anak itu barusan saya menulis buku yang judulnya Menumbuh dan Membumi. Menumbuh itu anak tumbuh ke atas, membumi anak itu mengakar ke bawah, mempunyai kekuatan kepribadian ya, akar ya. Terus subjudulnya Anakku, Anakmu, Anak Ibu Pertiwi. Jadi anak kita ini adalah anakku, kata keluarga. Anakmu itu oleh keluarga kepada sekolah. Dan anak kita, anak masyarakat. Jadi semua harus bertanggung jawab bahwa ini anak kita semua. Ini yang harus digarap, membangun budaya. Jadi sekolah kita letakkan sebagai pusat pengembangan budaya atau pusat pengembangan peradaban kebineka tunggal ikaan. Mesti seperti itu, Mas. Ya ekstremnya kalau sekolah nggak mau menjalankan ini ya kita tanya aja, you mau Bhinneka Tunggal Ika enggak sekolahmu? Kalau enggak ya enggak, mestinya Anda enggak berhak untuk hidup di Indonesia. Gitu kan? Ekstremnya loh ini, ekstremnya nih. Jadi tidak bisa tidak. Guru harus melakukan ini. Pengubahan cara berpikir guru, cara berpikir masyarakat, cara berpikir pemegang kebijakan, cara berpikir orang tua atau keluarga itu seperti itu. Lalu strategi apa ya Pak untuk menghadapi kondisi pendidikan seperti saat ini? Iya, ada dua cara, Mas. Cara yang pertama adalah berkomunikasi dengan para guru dan para orang tua dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan ini. Kemudian kita bisa duduk bareng untuk menggagas bersama, membuat rencana bersama. Bagaimana implementasi pendidikan di grassroots, di akar rumput. Itu bisa kita secara berbarengan memetakan persoalan ini dan bisa merencanakan, terutama di sekolah-sekolah swasta yang tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan administratif ya. Ya, yang kedua
kita bernegosiasi, kita berkolaborasi dengan pemerintah. Ya, mau bagaimanapun itu pemerintah kita. Ya, jadi itu harus kita kita cintai, kita bantulah, kita bantu untuk sadar diri bagaimana sebenarnya membangun keberadaan yang berbhinneka tunggal ika dan berpancasila itu. Karena ini tidak bisa memang tanggung jawab pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu kita temani, Mas. Kita berikan ide-ide ini, kita ajak membuat perencanaan bersama, ya sejauh bisa kita lakukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sementara ini menurut saya. Bapak, dari perbincangan kali ini bisa disampaikan closing statement dari Bapak. Oke, terima kasih. Sahabat RBS, saya kira kita mulai harus menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya persoalan etnik, agama, bahasa, dan sekitar itu. Tetapi juga pada persoalan difabel, non-difabel, kesetaraan gender, dan kaya miskin, dan sebagainya. Jadi artinya memang Bhinneka Tunggal Ika ini mencakup kesetaraan untuk semua manusia. Terima kasih. Aduh Bapak, terima kasih banyak atas informasi, wawasan, pengetahuan. Semoga apa yang disampaikan Bapak dapat menjadikan manfaat yang besar bagi kesadaran masyarakat Indonesia dalam berbhinneka tunggal ika. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih Bapak. Ya. Sahabat RBS, jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube Radio Braille Surabaya. Sampai jumpa dan salam inklusi.